Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan Jumat siang hari ini seperti biasa UKM LPM Dedikasi mengadakan program yang mana program ini diinisiasi oleh divisi Views. Nah. Oleh divisi News ya, yang di-COI oleh Mas Firnas, ya apresiasi besar, masih istiqomah dengan segala rintangan dan halangan masih tetap mengadakan kelas mengalir, yang mana kelas mengalir ini bertemakan teknik wawancara. Jadi banyak ya teknik wawancara, itu banyak sekali. Ketika kemarin saya dihubungi oleh Mbak Adin untuk menyampaikan terkait, Mas bisa mengisi kelas mengalir enggak tentang pendekatan kepada narasumber agar terjalin chemistry, agar jawaban dari narasumber itu bisa maksimal. Saya jawab Bismillah ACC, saya bilang gitu, karena kita di sini niatnya untuk belajar. Oke, Bismillah. Terkait poin-poin di teknik wawancara itu ada banyak sih, karena tidak ada patokan, karena setiap wartawan itu pasti memiliki gaya sendiri di dalam mewawancarai narasumber. Tidak ada patokan seperti apa wawancara yang baik gitu. Tapi ada 10 hal yang nggak boleh ditinggalkan ketika kita akan mewawancari seseorang. Itu ada poin-poinnya. Yang pertama tentu adalah menentukan topik masalah. Masalah apa yang ingin kita usung di dalam wawancara. Yang kedua, memahami masalah yang ditanyakan. Jadi jangan sampai kita mewawancara tapi kita nggak punya bahan terkait apa yang akan kita wawancarai. Contoh kasus isu kemarin yang alhamdulillah sekarang sudah turun. Alhamdulillah, selamat buat teman-teman yang sudah mendapatkan pulsa. Ya alhamdulillah, pulsa XL. Pulsa XL yang tadi sudah turun. Itu kan kemarin teman-teman sudah mengadakan kan wawancara audiensi kepada Ibu Wakil Rektor. Ada yang menanyakan Bu Munifa. Jadi jangan sampai teman-teman ketika ingin wawancara, misal wawancara terkait penurunan pulsa, tapi teman-teman nggak punya bahan untuk wawancara. Jadi Bu, ini pulsanya turunnya kapan? Nah, ini tanpa ada bahan, ya, nanti akan kurang maksimal wawancaranya. Tapi ketika teman-teman sudah punya bahan, contoh, Bu, sejak semester tahun lalu, berarti semester 6, semester 6 itu sudah dinyatakan akan adanya bantuan pulsa. Tapi kok kenapa sampai di titik semester 7 ini ternyata belum turun juga pulsanya? Itu kan yang dimaksud adalah kita memahami masalah yang ingin ditanyakan. Itu nomor 2. Yang nomor 3 tentu menyiapkan pertanyaan. Jadi jangan pertanyaannya nanti mengalir seperti kelas mengalir, jangan ya. Pertanyaannya itu harus disiapkan. Jadi harus punya catatan apa-apa yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Terus habis itu menentukan narasumber. Ya tentu dalam wawancara itu harus ditentukan narasumbernya siapa gitu. Jangan opo eneke wis sak ketemune wong, seketemunya orang nih kita wawancara, jangan. Terus habis itu datang tepat waktu jika memang ada janjian dengan narasumber. Nah, itu juga penting nanti kaitannya dengan si narasumber itu merasa nyaman dengan kita. Kalau kita di awal sudah terlambat, tentu narasumber akan kurang respect dengan kita karena tidak datang tepat waktu. Perhatikan penampilan sopan, rapi atau sesuaikan dengan suasana. Nah, ini rapi, sopan itu tergantung dengan siapa teman-teman wawancara. Nah, misal kalian ingin wawancara dengan aktivis gitu kan. Nah, mungkin pakai kostum yang kita aktivis, celana jeans, nggak pakai sepatu, gondrong, brengosen. Nah, itu silakan. Tapi nanti ketika mungkin teman-teman ingin wawancara dengan dengan rektor atau dengan pejabat, nah dengan tentu busana yang rapi, sopan itu penting agar nanti wawancara bisa berjalan dengan maksimal. Kemukakan maksud kedatangan, sekedar basa-basi dulu, jadi nggak langsung ke inti pertanyaan, tapi basa-basinya adalah mungkin kita di sini dari LPM Dedikasi, kita mau silaturahim. Yang pertama
Terus apakah Bapak bersedia untuk kami mintai pertanyaan-pertanyaan? Habis itu langsung kepada fokus pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Pertanyaan tidak bersifat interrogatif, terkesan memojokkan. Nah, ini apalagi yang teman-teman wawancarai mungkin adalah korban-korban dari kasus kekerasan seksual. Itu jangan terkesan memojokkan. Jadi pertanyaannya jangan interrogatif. Kenapa kamu bisa diginikan? Jangan-jangan kamu memberi kesempatan kepada dia. Jangan-jangan penampilan kamu menggoda. Itu jangan seperti itu. Jangan. Terus jangan terlalu mengandalkan rekaman. Jadi ya tetap merekam itu penting, tapi kita juga harus improve dengan pertanyaan-pertanyaan kita, dengan apa yang ingin kita tanyakan. Terus yang terakhir, ajukan pertanyaan secara ringkas. Hindari pertanyaan ganda. Jadi cukup satu pertanyaan, jangan diulang-ulang. Terus yang kedua adalah hindari pertanyaan yang membuat narasumber itu menjawabnya yes atau no gitu. Nah, contohnya gini, apakah benar pulsa dari kampus belum turun? Benar? Tidak, jangan. Tapi ya pertanyaannya, kenapa kok pulsa dari tahun kemarin belum turun? Akhirnya kan nanti karena, nah jadi jawabannya enggak yes or no atau benar atau tidak, tapi nanti ada keterangan lebih lanjut. Itu hal-hal penting 10 yang harus jangan kita tinggalkan dalam hal wawancara. Lalu tips-tips berikutnya ini lebih ke seninya mungkin ya. Jadi bagaimana sih agar narasumber itu mereka merasa nyaman, punya chemistry, merasa asik kita wawancarai. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah kita harus berbicara dengan jelas. Jadi memang penting kita harus latihan ya. Jadi kalau tanya itu kita jelas. Jadi nggak belibet, itu nanti juga pengaruh. Kebelibetan kita ketika kita tanya itu nanti juga pengaruh terhadap respon dari narasumber. Mendengarkan secara aktif, jadi kita lebih mendengarkan ketika dia menjawab, jangan kesusu kita potong. Terus mendokumentasikan pelaksanaan wawancara, mencatat informasi wawancara, terus menunjukkan sikap yang mendukung pelaksanaan wawancara. Jadi sikap kita harus antusias. Jadi jangan sampai ketika kita wawancara tapi wajah kita itu kaku, tembok gitu. Jadi tanpa ekspresi, ya itu harus ekspresif. Jadi komunikasi nonverbal ini juga pengaruh terhadap chemistry kita dengan narasumber, terkait kenyamanan narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Akhirnya dia menjawab dengan apa yang dia pikirkan, bukan memikirkan apa yang akan dia sampaikan. Itu berbeda. Itu berbeda. Jadi kesan dia terhadap cara kita, bahasa nonverbal kita, gerakan tangan atau gestur tubuh atau sorot mata kita, senyum kita ketika bertanya itu berpengaruh terhadap chemistry narasumber kepada kita. Dan juga ini yang mungkin perlu teman-teman perhatikan sebelum wawancara adalah hal-hal yang dilarang saat wawancara. Ini ada beberapa poin yang teman-teman harus perhatikan, jangan sampai ini terjadi. Jadi hal kesalahan-kesalahan semacam ini tentu akan membuat narasumber kurang nyaman. Jadi juga akan dia tidak menjawab sesuai apa yang dia pikirkan. Dia memikirkan karena hal-hal yang kita lakukan ini. Jadi yang pertama, hal yang dilarang saat wawancara adalah memaksa dan memojokkan narasumber. Nah, itu berarti kita memaksa narasumber untuk menjawab sesuai keinginan kita. Jadi kita itu ingin mewawancarai, tapi kita ingin jawabannya seperti apa yang kita inginkan. Misal, contoh kasus kembali lagi ke muter-muter di bab kampus ya. Jadi mungkin ada kemarin gedung perpustakaan roboh. Kita ingin wawancara siapa yang bertanggung jawab di gedung itu. Ketika kita wawancara, kita ingin jawabannya adalah bahwa itu karena kecerobohan dari penanggung jawab masalah penganggaran dana. Jadi pertanyaan kita tidak bersifat independen, tapi pertanyaan kita adalah inginnya
narasumber menjawab adalah mohon maaf ini karena kesalahan kami dalam penganggaran dana. Jadi pertanyaannya, Pak, apakah gedung roboh ini dikarenakan penanggung jawab dari proyek ini ceroboh dalam hal pendanaan? Itu juga kan terkesan memojokkan. Ini jangan sampai dilakukan, karena itu akan berpengaruh juga terhadap jawaban narasumber. Terus setelah itu menyela tanpa alasan. Jadi ketika wawancara belum sampai si narasumber selesai sudah kita cela tanpa alasan. Jadi ketika memang kita ingin menyela itu harus ada alasan yang kuat. Kenapa kita menyela jawaban dari narasumber tersebut. Terus habis itu merekam atau memotret tanpa izin. Jadi kalau memang mau merekam harus minta izin dulu. Ketika mau memotret harus minta izin. Bu, Mas, Mbak, saya izin merekam ya. Saya izin memotret ya. Kalau tidak diizinkan maka jangan sesekali kita memotret atau merekam. Terus yang terakhir adalah tidak menghormati narasumber. Baik itu dari gaya sikap kita, gestur kita, itu jangan sampai tidak kita lakukan. Karena gestur kita, terus komunikasi nonverbal kita, baik dari sorot mata, senyum, terus mimik muka, itu juga kita harus tunjukkan rasa penghormatan kepada narasumber. Misal kita ingin mewawancarai orang atau dosen yang mungkin kemarin sedang tersandung kasus terkait kekerasan seksual. Kalau kita ingin mendapat jawaban, misteri dia menjawab sesuai apa yang dia pikirkan, maka kita juga harus menghormati terlepas dari latar belakang kasusnya. Kita nggak boleh membeda-bedakan apakah dia pelaku atau dia korban. Kita dalam hal menghormati karena dia adalah sebagai sumber data kita dalam reportase yang kita lakukan, dalam wawancara yang kita lakukan. Nah, itu kita harus tetap hormati apapun latar belakang dia. Karena sekali lagi kita sebagai seorang wawancara harus bersifat independen di tengah dalam pelaksanaan wawancara tersebut. Mungkin itu yang empat hal yang jangan sampai kita lakukan ketika kita melakukan wawancara. Mungkin itu yang ya. Kalau tips Mas untuk menghubungi, kan biasanya kalau di kampus kita izin lewat WA. Siap. Nah, gimana biar itu yang sopan, terus biar dapat responnya dari yang di narasumber itu gimana? Oh siap, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ini karena ini keberhubungan sekali, saya pernah punya pengalaman dalam hal ini gitu ya. Jadi ketika kita misal kita ingin wawancara menghubungi narasumber, apalagi di kampus ya, apalagi mungkin dia pejabat tinggi yang sibuknya bukan main ya. Nah, maka salah satu tips untuk kita bisa direspon adalah yang pertama adalah pasang foto profil kita. Jadi jangan sampai kita tidak memasang foto profil kita, karena kita kan menghubungi beliau sebagai seorang wartawan. Karena pasang profil. Terus yang kedua adalah kalian harus menghubungi di saat kosong. Jadi jangan menghubungi di saat beliau mungkin di jam kuliah. Nah, mungkin di saat-saat orang yang secara general itu istirahat. Itu di jam berapa? Bisa di sore hari menjelang maghrib atau setelah maghrib atau setelah isya. Itu bisa dihubungi. Nomor 2. Nah, terkait nomor 2 itu juga berarti kita penting untuk mengetahui latar belakang narasumber. Kalau beliau adalah pengasuh pondok pesantren, maka kita menghubunginya jangan di saat jam-jam setelah maghrib atau setelah isya. Mungkin dia sedang ngajar. Bisa juga di jam 9 ke atas atau di jam 5 sebelum maghrib, itu biasanya kosong. Nah, kalau dia dosen, mungkin dia latar belakangnya bukan sebagai pengasuh pondok pesantren, dia memang akademisi, setelah mengajar dia pulang. Nah, maka setelah maghrib itu waktu yang cocok buat teman-teman menghubungi beliau. Diawali dengan salam perkenalan diri, itu otomatis. Salam perkenalan diri, setelah itu tujuannya apa? Nah, itu yang nomor 3.
Itu sih dari saya ya, karena saya pada itu pernah mengalami hal semacam itu. Jadi ada senior saya di LPM ketika chat itu nggak dibalas, akhirnya minta tolong saya untuk chat beliau. Akhirnya saya rubah wajah itu, foto saya, profil saya nggak ada wajah saya gitu. Akhirnya saya ganti profil dengan wajah saya dan saya salam, saya perkenalan diri. Kalau saya mahasiswa beliau juga dan saya ingin tunjukkan dan langsung dibalas pada saat itu juga. Nah, mungkin itu beberapa tips ya. Itu nggak secara umum, tapi itu bisa dicoba ya. Itu tidak ada penelitiannya sih, tapi itu bisa dicoba karena berdasarkan pengalaman ada kejadian teman saya nggak dibalas karena saya tanya, kamu pasang profilnya siapa gitu. Profilnya kalau nggak salah foto bunga atau kartun ya. Jadi itu juga berpengaruh. Itu Mas, perannya sangat bagus. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lain. Kalau ini kan sisi telepon. Boleh kan ketika narasumber itu sulit dihubungi, terus apakah kita boleh untuk menelponnya untuk meminta izin supaya cepat responnya? Ya, ada pertanyaan di chat nggak dibalas, apakah boleh lewat telepon? Tentu boleh ya, karena itu bukan berarti kita tidak sopan menelpon ya, karena menelpon itu juga gunanya alat komunikasi. Telepon itu adalah selain chat adalah telepon. Jadi ketika kita nelpon dosen, nelpon narasumber itu boleh karena gunanya telepon itu untuk menelpon, karena kita sedang menggunakan alat komunikasi pada tempatnya. Jadi alat komunikasi itu kan handphone kita itu kan alat buat wawancara. Sedangkan handphone itu ada media chat, media telepon. Karena kita dikatakan boleh karena kita sedang menempatkan fungsi alat komunikasi pada tempatnya dengan menelpon. Tapi ketika nanti sudah diangkat, tentu jangan langsung memberi pertanyaan, tapi perkenalan dulu. Assalamualaikum Bu, apakah ini benar nomornya Ibu A? Saya dari LPM Medikasi ingin mewawancarai terkait hal ini. Apakah Ibu ada waktu? Nah, seperti itu mungkin Mas Maulana. Pertanyaannya sangat bagus. Ditanya atau ngetes ini ya? Aduh. Ya, tadi kan wis dijelaskan tentang teknik wawancara online, teknik chat. Nah, misalkan kalau nggak juga dibalas, misalkan kita chat SMA atau narasumber. Misalnya narasumber rumahnya itu gimana? Sopan apa enggak? Kalau langsung ke rumahnya itu, misal kita menghubungi via telepon, via WA, nggak diangkat, nggak nganu, kita langsung ke rumahnya, sopan tidak? Itu sopan. Yang tidak sopan adalah ketika kita ke rumahnya langsung gedor-gedor, nah itu kita sopan. Jadi kalau kita mau ke rumahnya, kita ketok pintu, Assalamualaikum, dengan rumahnya Mas A. Iya benar, saya dari Medikasi ingin bersilaturahim dan ada keperluan terkait tugas dari UKM untuk wawancarai jenengan, apakah jenengan siap atau berkenan ada waktu. Nah itu masih dalam tahap sopan sih. Kalau hanya ke rumahnya loh ya, kalau ke rumahnya terus mak selundung, nah itu yang nggak sopan. Jadi seperti kita menghubungi via telepon, terus kita chat, kita langsung nyamperin ke rumahnya, itu saya rasa masih dalam tahap maklum ya, maksudnya hal yang memang harusnya kita lakukan sebagai seorang wartawan gitu. Apalagi kita sering tahu ya kalau di artis-artis itu kan biasanya mereka langsung di depan gerbang ya kan, menunggu di depan gerbang. Nah, itu memang salah satu jalan, salah satu media untuk dia bisa memenuhi narasumber. Karena kan biasanya orang itu sibuk, di telepon nggak bisa, terus diangkat nggak bisa, di chat nggak balas. Maka salah satu cara agar kita dapat mencari informasi, menggali informasi adalah dengan mendatangi rumahnya secara langsung. Itu tidak masalah. Terima kasih, Mas. Ya, sudah. Nah, mungkin itu
teman-teman, gak banyak yang ingin saya sampaikan karena terlalu banyak juga nanti akan membuat kepala kita terlalu penuh, sedikit saja. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu dari saya. Untuk diskusi lebih lanjut bisa sambil ini sebenarnya banyak ini hal-hal yang banyak. Oke, kita tahu. Masih sedikit ya. Ya. Dan salah satu hal juga yang harus dibaguskan adalah fokus tidak melebar. Jadi jangan sampai ketika kita wawancara itu pertanyaan-pertanyaan kita, pembahasan itu melebar kemana-mana. Jadi kalau pertanyaannya kaitannya dengan kenapa pulsa nggak turun, jangan merembet kenapa gedung roboh. Nah itu jangan, itu bahaya nanti. Kalau misal pertanyaannya terkait isu gedung roboh, jangan melebar ke pulsa. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya? Tetap fokus. Dan yang terakhir adalah kita sebagai jurnalistik tetap harus independen. Jadi ketika kita mewawancarai dan kita memberi feedback kepada narasumber, kita posisinya harus independen. Kita tidak boleh ada di posisi mendukung atau tidak mendukung. Jadi tetap independen. Kita harus ada di tengah-tengah. Mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin terima kasih kepada teman-teman divisi News yang telah memberikan kami wadah untuk belajar. Kita di sini semua untuk belajar. Dan mungkin closing statement dari saya kepada teman-teman bahwa kuliah itu IPK hanya mengantarkanmu di meja wawancara, sedangkan di dalam IPK hanya mengantarkanmu di meja interview, panggilan interview, tapi di dalam interview itu nanti kemampuan komunikasi, kemampuan kepemimpinan, problem solving itu nanti yang akan menentukan diterimanya kamu di dunia kerja. Maka pada teman-teman, aktiflah di organisasi, gali potensi, habiskan jatah gagal kalian, karena kalian di organisasi ketika kalian gagal, kalian nggak akan dapat nilai E. Kalian tidak akan mengulang, tapi kalian akan disupport untuk bangkit. Mungkin itu terakhir dari saya kepada teman-teman aktif di UKM LPM dan dikasih dengan apa yang memang kalian bisa bagikan di sini. Mungkin itu dari saya. Sekian. Salam PES mahasiswa. 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 Ya, mungkin itu.